Sang Pohon Pemberi. Ini adalah cerita tentang pertemanan dan cinta yang tulus dari alam. Di sebuah hutan, di pinggiran sebuah kota, ada sebuah pohon yang begitu tinggi dan hijau. Pohon itu berakar panjang dan tebal. Tidak terhitung banyaknya daun indah yang tertiup oleh angin. Burung-burung rela berdatangan dari jauh untuk hinggap di dahan pohon dan berkicau bersama. Itu adalah pohon yang indah juga bahagia. Pohon itu mempunyai ikatan yang spesial dengan anak laki-laki dari kota di dekat hutan. Anak itu datang setiap hari untuk bermain dengan pohon sepulang sekolah. Dia makan apel dari pohon itu dan bermain petak umpet dengannya. Mereka berbincang selama beberapa jam. Anak itu berbagi segalanya dengan pohon. Ide-idenya, rencana masa depannya, pemikirannya, dan segala yang terjadi di sekolah. Pohon itu selalu mendengarkan dan mereka tertawa bersama. Mereka memahami satu sama lain dan ikatan mereka semakin bertambah kuat. Anak itu mengumpulkan daun-daun untuk membuat mahkota dan berpura-pura menjadi raja. Dia memanjat pohon dan berayun di dahannya. Airnya begitu jernih dan berkilau, pohon. Iya, benar. Kau begitu beruntung. Kau mempunyai pemandangan indah, air yang berkilau, matahari tenggelam, angin. Tidak heran kau begitu bahagia. Aku bisa hidup di sini selamanya. Air, matahari, dan angin akan selalu ada di sini. Aku senang membaginya denganmu. Hahaha, kau terbaik, pohon. Aku sayang kau. Aku juga menyayangimu. Dia bisa berbincang dengan pohon itu berjam-jam. Setelah bermain dan berbincang, lelah, anak itu tidur di bayangan pohon. Waktu-waktu berlalu, anak itu tumbuh dewasa dan mempunyai teman baru. Dia menjadi sibuk dan tidak banyak menghabiskan waktu dengan pohon itu. Pohon itu menghargai setiap detik bersama anak laki-laki itu. Apa kau tidak menyukainya saat matahari tenggelam? Atau saat kau kehilangan daunmu saat musim dingin? Aku merasa sedih, ya. Tapi aku tahu matahari akan kembali terbit esok hari. Dan daun-daun akan tumbuh di musim semi. Aku suka menunggunya. Kau benar. Tapi matahari tenggelam juga indah. Kau beruntung, pohon. Kau punya pemandangan indah. Aku bisa hidup selamanya di sini. Aku tidak tahu banyak tentang keberuntungan. Tapi matahari selalu di sini. Aku banyak menghabiskannya bersamamu. Kau bisa hidup selamanya di sini. Aku tahu kau menyukainya. Tidak semudah itu. Kau tidak punya tanggung jawab. Aku harus bekerja dan menjadi seseorang. Aku harus membangun masa depan. Aku ingin bahagia. Bukankah kau sudah bahagia? Benar, tapi aku ingin lebih. Dan perlahan, anak itu mulai berhenti mengunjungi pohon. Pohon itu menjadi kesepian, menunggu anak itu datang. Lalu suatu hari, anak itu datang mengunjungi pohon. Pohon itu sangat senang melihatnya, sangat mendebarkan setiap langkah yang dilalui anak itu. Dan langsung saja, sang pohon memanggil anak itu. Ayo, nak. Ayo, panjatlah tubuhku dan berayunlah di dahanku. Dan makan apel dan berbahagialah. Aku terlalu besar untuk memanjat atau berayun di dahanmu. Lihat matahari tenggelam, nak. Kau selalu menyukai itu. Aku sibuk sekarang. Aku ingin membeli sesuatu. Aku ingin melihat dunia. Kenapa kau terlihat sedih? Aku ingin punya uang lebih, pohon. Di dunia luar, kau membutuhkan uang untuk bahagia. Sang pohon tidak ingin melihat anak itu sedih. Ambil apel ini, nak, dan jualah ke pasar. Maka kau akan mempunyai uang. Maafkan aku. Aku tidak memiliki uang untuk diberikan. Aku hanya memiliki daun dan apel. Benarkah, pohon? Bisa kulakukan itu? Apa itu akan membuatmu bahagia? Tentu. Terima kasih, pohon. Kau yang terbaik. Lalu anak itu memanjat pohon, mengumpulkan semua apel dari pohon itu, dan membawanya untuk dijual ke pasar. Sang pohon senang bisa membantu anak itu. Tapi anak itu tidak mengunjunginya lagi. Dan sang pohon merasa sedih. Tahun-tahun berlalu, burung berdatangan, berkicau, lalu mereka pergi.
Dan sang pohon menunggu, berdiri tegap dengan dahannya yang panjang di ujung sebuah jurang, menunggu anak itu untuk kembali datang. Lalu kemudian suatu hari, anak itu kembali datang. Sang pohon merasa sangat gembira. Kemari, nak. Ayo, panjatlah tubuhku dan berayunlah di dahanku dan berbahagialah. Aku tidak punya waktu untuk memanjat pohon. Aku terlalu sibuk. Aku sudah menikah. Pohon, aku punya anak dan istri. Kau benar-benar sudah dewasa. Tapi kenapa kau terlihat tidak bahagia? Apa ini yang kau mau? Aku khawatir, pohon. Aku akan bahagia jika aku bisa membangun rumah untuk keluargaku. Aku ingin mereka agar hangat dan aman. Aku tidak memiliki rumah untuk kuberikan. Hutan ini adalah rumahku. Tapi ini, ambil dahan pohonku. Kau bisa memotong dahan-dahanku dan membuat rumah dari itu. Maka kau akan bahagia. Terima kasih, pohon. Anak itu memanjat pohon dan memotong semua dahannya, lalu dibawanya pergi. Sang pohon merasa senang bisa membantu. Tapi anak itu tidak kembali dalam waktu yang lama. Dan sang pohon merasa sedih. Tahun berlalu, tapi anak itu tidak datang untuk mengunjungi sang pohon. Sang pohon tidak berbincang lagi dengan burung-burung. Sekarang mereka hanya berkumpul lalu pergi. Tidak ada lagi dahan yang tersisa untuk burung hinggap dan berkicauan. Pada saat itu, sang pohon selalu bertanya pada burung tentang anak itu, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Pohon itu semakin sedih. Sang pohon berdiri tegap di ujung sebuah jurang, tinggi, berusaha untuk mencari anak itu. Dia melihat kota berubah. Dia bisa melihat padang rumput diratakan untuk dibuat jalan dan bangunan. Dia melihat pohon-pohon ditebang tanpa sisa, dan bangunan tinggi dibangun di atasnya. Lebih banyak orang lagi datang, menebang pohon di hutan dan membuat rumah untuk mereka. Hutan telah kehilangan hijaunya. Sang pohon merasa sedih melihat rumahnya dihancurkan. Tapi dia bisa apa? Dia hanyalah sebuah pohon. Sang pohon sepi sekarang, tapi dia masih menunggu kedatangan anak itu. Suatu hari, anak itu datang mengunjungi sang pohon. Dia telah menjadi pria dewasa sekarang. Sang pohon merasa sangat senang bisa melihatnya, hingga dia terpaku. Tapi anak itu terlihat sangat sedih. Anak itu duduk, bersandar pada pohon, dan mulai menangis. Itu membuat sang pohon sedih melihat anak itu menangis. Sang pohon tidak mempunyai dahan untuk memeluknya, tidak mempunyai apel untuk menghiburnya. Dia ingin menyemangati anak itu. Ada masalah apa, nak? Kenapa kau terlihat sedih? Istriku meninggalkanku, dan anakku sudah tidak peduli lagi denganku. Aku tidak ingin tinggal di mana tidak ada yang menyayangiku. Yang aku ingin sekarang adalah jauh dari sini. Aku tidak ingin hidup di sini lagi. Kau selalu kehabisan kebahagiaan, nak. Kau harus tinggal dan biar kebahagiaan datang padamu. Tidak ada kebahagiaan di sini. Andai saja bisa membuat perahu dan berlayar di air yang berkilau, berbau dan hanyut dalam kehangatan matahari. Apa kau akan bahagia? Tentu, aku akan tenang dan senang. Ini, tebang tubuhku dan buatlah perahu, lalu berlayar. Benarkah, pohon? Terima kasih, kau yang terbaik. Anak itu membawa peralatan dan menebang sang pohon. Dia membuat perahu dari pohon itu. Dia terlihat senang dan tenang. Bahagia bisa menolong anak itu. Dia menyaksikannya membuat perahu. Dia menyaksikannya berlayar pergi. Tidak ada matahari, angin, air berkilauan, dan anak itu berlayar di dalamnya. Sang pohon tidak merasa beruntung sekarang. Menyedihkan melihat anak itu pergi jauh. Seperti matahari yang pernah dia bicarakan. Sang pohon sekarang hanya sebuah tunggul di ujung jurang. Tahun berlalu, dan pohon itu semakin kesepian. Dia sudah tidak bisa lagi melihat bangunan atau bukit. Dia sudah tidak bisa lagi berdiri tegap dan melihat rumahnya atau orang-orang. Dia hanyalah sebuah tunggul pohon di tanah. Dia merindukan burung-burung. Dia merindukan melihat padang rumput di kejauhan. Dia merindukan kenyamanan rumahnya. Tapi melebihi semuanya, dia merindukan anak itu. Anak itu akhirnya kembali lagi ke pohon. Kota itu sudah berbeda sekarang. Sudah ada bangunan yang kokoh di tengah hutan. Hutan telah ditebang, dan padang rumput juga telah hilang.
Anak itu sekarang sudah tua. Dia merasa sulit untuk bernafas. Dia bungkuk dan berjalan dengan tongkat. Dia merasa apakah dia bisa menemukan sang pohon. Kota ini telah menelan hutan. Aku harap bertemu dengan teman lamaku. Dan dia menemukannya. Tepat di mana saat dia meninggalkannya, Tunggul itu menunggu. Kau kembali. Aku menunggu begitu lama. Iya, pohon. Senang berjumpa denganmu. Aku berlayar ke kota lain. Tinggal di sana beberapa tahun. Nafasmu berat sekali. Ya, polusi di sini membuat sulit bernafas. Aku minta maaf, Nak. Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Apel-apelku sudah hilang. Gigiku terlalu lemah untuk makan apel. Dahan-dahanku tidak ada. Kau tidak bisa berayun lagi. Aku terlalu tua untuk berayun di dahan pohon. Tubuhku sudah tidak ada. Kau tidak bisa memanjat lagi. Oh, aku terlalu lemah untuk memanjat. Punggungku selalu sakit. Pohon itu menghela nafas. Aku minta maaf. Andai aku bisa memberimu sesuatu, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku hanya Tunggul yang tua. Hutannya telah menghilang. Beton-beton tidak bisa memberikan udara segar. Pohon bisa. Bangunan tidak bisa memberikan kenyamanan. Bagaimana manusia bisa sangat serakah? Tidak ada lagi udara segar di kota. Tidakkah orang-orang mengerti akan pentingnya alam? Pohon itu tidak menanggapi dan tidak berbicara apa-apa. Aku sudah tua sekarang dan lelah setiap saat. Yang ku mau hanyalah udara segar untuk bernafas dan tempat tenang untuk duduk. Sang pohon mencoba tegar semampu yang dia bisa. Baiklah, hanya itu. Sebuah tunggul tua bagus untuk duduk dan istirahat. Ayo, Nak, duduklah. Duduklah dan istirahat. Anak itu duduk di atas pohon dan mengambil nafas panjang. Dia melihat matahari tenggelam di air yang berkilau. Dia merasakan angin sepoi-sepoi. Kau beruntung, pohon. Kau mempunyai pemandangan indah, matahari, angin, dan air yang berkilauan. Lalu mereka berbincang tentang kehidupan dan tentang dunia yang berubah di sekitar mereka. Anak itu memberitahu kisahnya ke pohon itu, dan sang pohon itu begitu bahagia. Pesan moral dari cerita ini, hubungan alam dengan manusia adalah hubungan yang abadi. Kita harus menghormati dan melestarikan bumi kita ini. Ingatlah, pohon membutuhkan manusia sebagaimana manusia membutuhkan pohon. Lestarikan hutan, lestarikan alam.